Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-teman. Kali ini Noise Sharing Knowledge ingin berbagi seputar tentang Isra Mi'raj. Di antara peristiwa bersejarah di bulan Rajab adalah tanggal 27 Rajab, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tahun 2021, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 11 Maret 2021 ya teman-teman. Umat Islam akan memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah pada tanggal 27 Rajab bertepatan pada hari Kamis 11 Maret 2021. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki bisa terjadi, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun seorang pemimpin, Nabi tidak pernah sombong. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad dari Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi, karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Isra'nya Nabi yang dimulai dari kota Mekah menuju Yerusalem, membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi juga sampai luar Arab. Wilayah yang pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan Yahudi dan Nasrani pun tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan mengagungkan dirinya dan menggambarkan kebesaran perannya, karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pun selain Dia sendiri. Maka tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Laylan, pada suatu malam, maksudnya di dalam kegelapan malam hari. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang tempatnya berada di Mekah. Ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Muqaddas yang terletak di Elia, Yerusalem, tempat asal para nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah
imam terbesar, dan pemimpin yang didahulukan. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada mereka semuanya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yakni tanam-tanamannya dan hasil buah-buahannya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya, kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar-besar. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar semua ucapan hamba-hambanya, yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan maupun yang mendustakan di antara mereka, dan Dia Maha melihat semua perbuatan mereka. Maka kelak Dia akan memberikan kepada mereka masing-masing balasan yang berhak mereka terima di dunia dan di akhirat. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah. Semakin giat dakwah beliau, makin banyak pula tantangan dan ancaman yang datang. Nabi semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi merasa cemas dan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menenangkan hati beliau dengan menurunkan wahyu-wahyunya. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu ada membela beliau telah wafat. Baru saja paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah radhiyallahu anha telah dipanggil sang khalif. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ketujuh. Allah Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana selalu menolong dan menghibur di saat Nabi merasa sedih dan risau. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya sehingga beliau tak perlu cemas dan risau. Peristiwa yang akan dialami Nabi kali itu sangat menakjubkan. Kejadiannya sulit diterima akal biasa. Hanya orang-orang yang beriman yang dapat mempercayainya. Peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Hijriah. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengendarai burak yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanan, berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi, yaitu di Baitul Laham, yaitu tempat Nabi Isa lahir. Kelima, dalam perjalanan Nabi Muhammad mengalami banyak peristiwa yang sangat bermakna. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Mi'raj
adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Selama menapaki ke langit ketujuh, Rasulullah sempat bertemu dengan beberapa nabi. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya, dan hikmah serta ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik? Berikut ini pembahasan lengkapnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan As-Sidrah yang artinya pohon nabi karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Ma'wa, yakni tempat tinggi arwah orang-orang mukmin yang bertakwa. Terang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW yang dilanda duka hingga menyebut Amul Husni atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang yang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dalam Gua Hira, dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku. Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi beliau, membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwanya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin, atau keperluan lainnya. Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat, meskipun tidak mau masuk Islam. Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah dibatasi, beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun, apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu
hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami Amul Husni inilah Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah sholat 5 waktu, juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Kisah lengkap Isra Mi'raj. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Selain itu didatangkanlah burak yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Didatangkan kepadaku burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Al-Aqsa, malaikat Jibril datang dan membawa 2 wadah minuman. 1 berisi susu dan 1 lagi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memiliki kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadis yang panjang, lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua, maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga, maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit keempat, maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kelima,
Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Harun, dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-6. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Ya, dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Musa, dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-7, maka Jibril pun meminta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Ya, dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruh tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar. Buah-buahannya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa, lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Setelah Nabi Muhammad kembali turun ke bumi, maka perintah sholat 5 waktu atau dalam sehari menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Setelah menerima perintah itu, Nabi kembali ke Mekah bersama malaikat Jibril. Nabi tiba kembali di tempat pada malam itu juga, sebuah perjalanan yang hanya dapat terjadi atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kembali dari Isra Mi'raj, Rasulullah harus segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya.
Apakah mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya? Sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana cara menyampaikan berita itu kepada umatnya. Rasulullah yang bersifat tabligh akan selalu menyampaikan setiap wahyu Allah kepada umatnya. Beliau tidak akan menyimpan wahyu itu meskipun berat tantangan yang akan dihadapinya. Beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj di hadapan orang-orang Quraisy ternyata benar. Kebanyakan penduduk Quraisy tidak percaya akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka banyak menganggap Nabi telah gila. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi. Ia membenarkan dan mempercayai semua cerita Nabi Muhammad. Sebagai seorang yang beriman, harus percaya dan yakin akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena menjabil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, insya Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى